Saya merasa bahwa apa bedanya antara petani Jepang dengan petani Indonesia itu adalah salah satu yang mendasar adalah mindset, pola pikir. Intinya semoga desa Balentua jadi cerminan dari desa-desa tetangga untuk meningkatkan hasil produktivitas padi di khususnya di Bone ini. Jadi sambutan kedua oleh Kakak Rosa selaku agronomis di wilayah Sulawesi Selatan. Tiga, oke. Dengan ini disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah kenal Pak, karena saya memang orang Bugis, orang Cina. Wah saya orang tua saya tinggal di Kaurang. Ya, saya asli orang Bone. Tapi kalau disuruh gimana ceramah pakai bahasa Bugis, wah kayaknya dibilang teman-teman sana ugi mengkoka. Ya, jadi melulu bahasa Ugina. Ya, jadi terdampak nanti pakai campur ke bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini saya tidak terlalu lama karena tadi Pak Desa sudah menyampaikan banyak hal. Pertama-tama izinkan saya memberikan apresiasi buat Pak Desa Balieng karena yang utama itu dari tahun lalu salah satu desa yang menyambut ajakan baik kita untuk memberikan edukasi ke petani itu adalah Desa Balieng. Ya, kita sudah ketemu, bahkan saya sama-sama Pak Darwis kemarin ke kantor desa, ketemu sama Pak Desa, bicara, dia bilang, wah saya suka sekali program begini, saya daftar katanya desa saya. Saya oke Pak, saya siap bantu, saya bilang begitu. Nah karena Pak Darwis juga nyambung, ya, komunikasinya, koordinasinya bagus, sehingga tahun lalu alhamdulillah sempat saya beberapa petani kita ketemu dan merasa gembira ya dengan program seperti ini karena salah satu kelebihannya adalah kau memiliki racun kan tentu memiliki racun ya kan, tapi kalau di Pak Guru misalnya atau mau dibimbing sampai selesai itu kan jarang Pak ya, mungkin belum ada ya perusahaan yang akan bimbing kita mulai dari awal sampai panen. Nah, Lomba Padi Set ini hadir selain Bapak Ibu sudah beli produk juga dibimbing. Ya, makanya kalau ada nomor WA mungkin ada dikasih masuk di grup ya, Pak Akmal ya. Jadi kemarin saya juga sudah masuk di grupnya, saya kontrol. Banyak Pak yang bertanya, "Oh Pak, potong lagi." Makanya langsung apa kuasa gue? Agar racunnya, agar dosisnya tunggu di telepon. Oh, begini Pak, pakai begini. Nah, jadi itu dikontrol. Nah, kalau dikasih nomor WA kan biasa ditelepon. Nah, itu mungkin apresiasi tertinggi yang kami sampaikan kepada Kepala Desa yang sudah memberikan kesempatan. Nah, yang kedua yang saya sampaikan adalah sebetulnya ini adalah harapan saya yang sudah sejak lama yang ada di kepala saya, bahwa saya kepengen itu petani itu punya mindset Pak, punya pola pikir. Kenapa? Karena saya pernah magang pertanian di Jepang selama kurang lebih 1 tahun. Saya merasa bahwa apa bedanya antara petani Jepang dengan petani Indonesia itu adalah salah satu yang mendasar adalah mindset, pola pikir. Ya, pola pikir. Artinya pola pikir ya, komake dogiana tepu miyama ni napaki joka. Ya, kira-kira begitu Pak. Jadi saya kepengen dengan lomba ini Bapak Ibu itu bisa ada perubahan mindset, ada pola pikir. Artinya rumah kerja agak lumanya manasa ko dale ke dale polen insya Allah pasti saroki. Nah, itu salah satu mindset ya. Jadi kok dikali-kali bisnisnya nah berarti nanti akan lahir harus gak tundur-tundur. Nah sama waktunya sama luangnya digara, tapi kalau dia tundur-tundur beda wasarena. Nah makanya tadi disampaikan Pak Desa sebelum masuk lomba ada 4 ton, paling tinggi nasa 4 ton. Setelah masih ikut lomba ada 6 ton. Bahkan yang 2020 ini nanti disampaikan sama Pak Darwis ya hasilnya. Ya meskipun tahun ini termasuk musimnya hama itu sangat menyeramkan, tapi alhamdulillah ada hasil yang bagus juga di kalangan petani ya. Nanti saya mau nanti di sesi tanya jawab Bapak Ibu ada testimoni ya, dari 9 produk yang kita kasih. Mungkin ada hal yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan, nanti silakan. Terus yang ketiga adalah
Setelah mindset Bapak Ibu sekalian yang nanti kita perlukan, nanti Bapak akan mendapatkan pola bagaimana cara menghasilkan budidaya padi yang berkualitas. Nah, jadi kote pun yaro di dalam pikiran taruh maka debe kumat tundru ki pasti kita juga akan mendapatkan hasil yang bagus. Nah, pola inilah yang harus dibangun. Nah, maka termasuk nanti nasinggung Pak Desa, kita harus selalu sering tudasi pulung. Nah, itu penting Bapak. Karena di Jepang saja sebagai negara maju, pertaniannya maju, juga ada kelompok tani. Ya, ada kelompok tani dan setiap saat bertemu seperti kita. Ya, cuma ya bedanya mereka sambil makan-makan, minum-minum dan seterusnya. Kita juga biasa. Nah, saya berharap pola itu bisa dibawa ke sini. Ya, sebagai petani kita, supaya petani kita juga bisa maju gitu. Dan alhamdulillah kita buktikan dengan lomba padi sehat itu ada peningkatan hasil. Ya, saya kontrol terus itu hasilnya. Bahkan ini Adinda Akmal saya sering tanya, ini diupdate ini datanya. Ya, termasuk juga apresiasi buat tim Pak Darwis sama Pak Akmal. Nasabah lomba padi sehat itu margin-rejimnya mau Pak. Makin nasabah margin, setiap peserta itu harus diukur lahannya. Ya, macam cerita lah kalau makan bah. Ya, segini nasi malam ketasi di kilo lumayan ya nasi kaya. Memang begitu. Tapi nanti Bapak Ibu sekalian, saya berharap bahwa ini pekerjaan tim ini juga dapat pahala insya Allah. Karena mengajar, memberikan edukasi. Nah, kalau kalian cerita dan Pak Intoro makanya namanya sedewa tamalom Pak. Karena semua terima kasih kepada Darwis. Makin mahir, nasabah Pak Guru ki. Nah, jadi meskipun nanti Bapak Ibu tidak pakai produk kami atau Pak Darwis sudah tidak di Tagro, itu pahalanya terus mengalir. Ya. Nah, saya berharap Bapak Ibu yang ikut lomba pada tahun ini jatuh sekega ya Pak disengeta. Maka deh, bah, arwani temuala urusanmu itu cede enggak boleh begitu Pak. Ya, tapi terus sampai galuta maka deh wae. Mana buat aku ada arwani galumu. Yang kamu pakai, ketabas mau pakai misalnya. Juga kembali tawas di pasar Pak, Mondrogoro. Ya, pakai ke dimekti misalnya ke Batang. Ya, begitu. Itu juga bisa mendapat pahala Pak. Ya, itu namanya budidaya yang totalitas. Jadi kondisi watir pola anak, ya temakin itu di Pagur di Pangandaran. Dan mungkin hanya itu yang disampaikan Bapak Ibu sekalian supaya tidak terlalu lama. Jadi saya berharap dengan lomba ini Bapak Ibu bisa mendapat pola pikir. Satu, yang kedua akhirnya mengetahui pola bagaimana cara menghasilkan kualitas yang bagus. Mungkin hanya itu yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.